Silahkan, Kang Asep. Kirain nomor 3. Oke. Oke. Biar jadi temanya lebih nyambung. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Sampurasun. Itu salam orang Sunda ya buat Anda semua. Selamat siang bagi hadirin sekalian, Bapak-bapak Ibu sekalian. Saya merasa sangat terhormat dan bahagia bisa hadir pada webinar siang hari ini dengan tema yang sangat menarik dan aktual. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia dari IAIN Pontianak, khususnya Prodi Studi Agama-Agama yang dipimpin oleh saudara saya Ridwan Rusdiawan atas undangannya untuk berbicara di webinar yang sangat penting ini. Saya kira saya tidak akan terlalu lama seperti Mas Safik ya. Tadi uraian sangat komprehensif, overview tentang apa itu konservatisme Islam. Tadi Mas Safik sudah menyinggung tentang salah satu gerakan konservatisme Islam yaitu Salafi. Oke, sebelum saya masuk ke topik saya ingin menyinggung sedikit dalam pandangan saya dalam konteks siang hari ini bahwa kaum Salafi atau gerakan Salafis itu memang mereka pada prakteknya mereka taat mengikuti prosedur protokol kesehatan. Mereka melakukan social distancing, mereka menutup masjid-masjid mereka dan tidak ada kegiatan-kegiatan keagamaan, ibadah mereka di rumah. Dalam pandangan saya itu bukan didasarkan kepada keyakinan mereka atas sains, tetapi justru didasarkan kepada sikap konservatisme mereka itu sendiri yang sangat kuat. Oleh karena itu, saya dalam bahasan saya mengatakan bahwa gerakan Salafisme sebagai salah satu bentuk konservatisme adalah level konservatismenya itu sangat tinggi. Maka saya akan menyebutnya adalah dengan ultra konservatif. Gitu. Mengapa disebut demikian? Karena sikap respon mereka terhadap COVID-19 itu didasarkan kepada justru keyakinan mereka yang sangat kuat terhadap teks-teks keagamaan, gitu, ya. Mereka sangat percaya itu dan respon mereka itu didasarkan kepada ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang memang menyuruh kita untuk mencegah kemudaratan dan mengambil manfaat, dan mereka pegang itu sangat kuat. Inilah ciri menurut saya konservatifisme di situ, konserv, orang yang berpegang kuat kepada tradisi. Yang kedua, sikap atau respon gerakan Salafisme itu adalah karena memang mereka taat kepada pemimpin mereka, itu otoritas keagamaan mereka yang global. Nah, mereka saya ragu kalau mereka melakukan itu karena mengikuti fatwa MUI. Tapi saya meyakini bahwa mereka melakukan itu karena mereka mengikuti fatwa ulama-ulama Salafi global yang berpusat di Saudi Arabia. Nah, karena mereka selalu berpaling ke arah sana. Oke, saya akan memperluas bahasan saya tentang Salafisme ini, tetapi tidak akan menguraikan lebih jauh dalam kaitannya dengan new media, ya. Oke, supaya mungkin agak variasi bahasanya dari Mas Safik ini. Oke. Maka fokus saya adalah bagaimana gerakan Salafisme di Indonesia itu merespon dan bisa berkembang di Indonesia dengan kaitannya dengan new media. Oke. Maka pertanyaannya adalah mengapa gerakan konservatisme di Indonesia ini dalam bentuk gerakan Salafisme itu bisa berkembang. Oke.
Sorry, ini ada agak apa? Slide-nya bisa di oke. Tolong oke. Oke. Saya akan mulai dengan fakta yang ada sekarang, bahwa kita sekarang adalah berada di era baru keberlimpahan informasi atau new era of information abundance. Nah, maksudnya apa? Kita mendapati di sekarang ini banyak informasi itu melimpah. Oke. Tidak seperti zaman-zaman sebelumnya, mungkin kita dapati informasi itu banyak sekali. Nah, karena itu kita seperti berada di dalam apa yang disebut dengan hypermarket informasi dan teknologi. Hypermarket, bukan lagi market atau supermarket, tapi hypermarket. Jadi informasi itu sudah sangat abundant, sangat banyak, maka kita berada di situ, maka kita punya banyak pilihan informasi itu. Kan? Banyak dalam hal apa? Banyak dalam penyedia informasi. Banyak penyedia informasi itu di dunia kita. Dan sekarang juga semakin banyak orang yang menggunakan informasi. Hypermarket dalam hal penyedianya, juga hypermarket dalam hal penggunanya. Nah, coba kita lihat, ini terlihat jelas dalam dunia maya, yaitu dunia internet. Nah, dalam konteks hari ini, dalam konteks keagamaan, di dunia maya ini, dalam konteks hypermarket informasi itu, nah ini menurut saya ini poin penting pendahuluan saya adalah, di dunia maya itu, mayoritas informasi keagamaan dikuasai oleh kelompok konservatif atau radikal. Nah, gitu. Faktanya adalah 80% website keislaman yang ada di dunia internet itu cenderung dikuasai oleh kelompok Islam radikal atau konservatif yang secara jumlah adalah minoritas. Baik yang mereka berasal dari kelompok lokal atau transnasional, internasional. Hanya 20% website atau sumber-sumber informasi yang ada di dunia maya itu dikuasai oleh kelompok-kelompok moderat dan progresif. Karena di sini mayoritas yang jumlahnya mayoritas. Kita sebutlah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan lain sebagainya. Nah, ini saya ambil dari risetnya NUO tahun 2009, Nasaruddin Umar Office tahun 2009. Nah, ini adalah fakta yang sangat menarik bahwa di dunia maya, informasi itu dikuasai oleh kelompok konservatif dan radikal. Sementara kelompok-kelompok mayoritas yang moderat itu dan progresif hanya menguasai 20%. Itu pun sangat-sangat mereka tidak terlalu agresif dan responsif terhadap informasi yang ada di dunia maya. Oke. Maka pertanyaan fundamental yang ingin saya ajukan adalah, mengapa kelompok konservatif Islam, bahkan radikal Islam itu berkembang pesat sekarang? Nah, saya berargumen bahwa konservatisme Islam, bahkan radikalisme Islam itu muncul dan berkembang karena mereka mengadopsi media baru sebagai sumber daya penting. Dan pada saat yang sama, lemahnya atau lambatnya perhatian kelompok Islam moderat yang mayoritas terhadap media baru. Nah, bahasan saya adalah kita berbicara mengenai mengapa konservatisme Islam muncul, ya. Mengenai apa itu konservatisme Islam sudah dijelaskan oleh Mas Hafik tadi. Saya ingin mengatakan mengapa mereka muncul, dan di sini saya melihat bahwa adopsi media yang dilakukan oleh kelompok konservatisme Islam itu sangat berperan penting bagi perkembangan dan penyebaran ideologi mereka di masyarakat Indonesia kontemporer ini. Oke. Itu saya kira tampak sekali pada gerakan salafisme di Indonesia yang akan saya uraikan sebagai studi kasus dalam uraian saya. Ini berdasarkan kepada studi saya pada tahun 2008, 2013, dan 2017. Ya. Oke. Kita mulai dengan supaya kita lebih paham dan Bapak Ibu sekalian tidak bisa memahami dengan baik. Apa itu gerakan salafisme? Nah, salafisme ini harus dibedakan dari gerakan dari salafisme versi Nahdlatul Ulama yang merujuk kepada pesantren tradisional NU, atau salafiyah yang dalam pengertian gerakan reformisme Muhammad Abduh. Nah, salafisme yang saya maksud di sini adalah berasal dari salafiyah, salafisme bahasa Inggrisnya, yaitu berasal dari kata salaf yang berarti orang terdahulu, yang dipahami oleh pengikut gerakan salaf sebagai 3 generasi pertama muslim yang terbaik, yaitu sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Nah, 3 generasi inilah yang disebut oleh gerakan salafis sebagai salaf. Nah,
Karena mereka meyakini salaf ini sebagai rujukan dan model dalam memahami agama dan agama di masa kini, maka disebut salafi, zamannya salafiyun. Nah, para pendukung gerakan salafi menganggap bahwa salaf itu, yaitu generasi muslim pertama itu, sebagai model dan rujukan yang paling benar dalam beragama, baik memahami atau mempraktekkan agama Islam. Nah, ini yang mereka yakini sebagai manhaj salaf, seperti semacam ideologi mereka. Metode paling benar untuk memahami Islam itu adalah metode salaf yang harus digunakan untuk kini dan mendatang. Apa ukuran kebenaran keagamaan kita ini menurut mereka adalah sejauh mana kita ini sesuai atau tidak sesuai dengan praktek salaf itu. Nah, oleh karena itu, seperti saya ucapkan di awal tadi, gerakan salafi atau salafiyah atau salafisme modern ini merupakan sebuah ideologi dan juga gerakan Islam yang ultra konservatif. Oke. Yang NU konservatif ada beberapa bagiannya, Muhammadiyah juga ada seperti Mas Rafiq tadi, tapi dalam gerakan ini mereka punya tingkat konservatif lebih tinggi, maka saya sebut ultra konservatif. Bagaimana kehadiran salafi di Indonesia? Oke. Dan juga secara global. Oke. Jumlah salafis memang relatif kecil, tetapi kehadiran mereka besar. Oke. Kehadiran orang-orang salafi ini bisa dirasakan di kampus-kampus dan perkotaan sejak tahun 1980 ya. Memang ketika pada masa Soeharto mereka underground, tetapi ketika Orde Baru jatuh mereka muncul ke permukaan. Tapi sekarang juga mereka bukan cuma di perkotaan tapi juga sudah mulai masuk di pedesaan. Saya masih ingat cerita kawan saya yang almarhum namanya Yanti Mukhtar, dia melakukan penelitian di Nusa Tenggara Barat di Lombok. Dia mendapati bahwa ternyata gerakan pengaruh salafi itu sudah masuk ke kampung-kampung juga. Dia lihat bahwa ibu-ibu yang sedang di sawah itu ternyata juga sampai menutupi tangannya dengan pakai sarung tangan supaya tidak kelihatan karena tangan mungkin dianggap sebagai itu. Ada juga beberapa yang pakai cadar juga kata ibu-ibu yang di sawah. Nah, kehadiran salafis ini juga kebanyakan muncul di kota-kota besar, kota-kota kecil, Jawa dan di luar Jawa sudah ada di Indonesia. Impaknya apa adalah karena kehadiran mereka sangat kuat di Indonesia, maka dalam beberapa kasus terjadi konflik dengan kelompok ulama Muhammadiyah dan sebagainya. Tetapi dari kehadiran terbesar gerakan salafis, saya kira adalah justru di dunia maya. Mereka hadir dalam website, dalam blog, dalam media sosial dan sebagainya. Maka fundamental question yang ingin saya bahas adalah mengapa salafisme muncul dan berkembang dengan memperoleh pengikut yang signifikan di banyak wilayah Indonesia. Untuk menjawab ini, saya akan menggunakan pendekatan social movement theory. Mengapa gerakan salafisme menyebar dengan sangat pesat di Indonesia dan memperoleh pengikut yang cukup banyak, terutama kehadiran mereka di dunia internet. Oke. Pertama, saya ingin menggunakan apa yang disebut dengan political opportunity structure, salah satu teori dalam gerakan sosial, struktur kesempatan politik. Mungkin ini bahwa kemunculan dan penyebaran salafis di Indonesia itu dipengaruhi oleh perubahan struktur politik di negara kita, terutama setelah jatuhnya Orde Baru. Oke. Terbukanya ruang publik yang luas kepada masyarakat pasca jatuhnya Soeharto gitu. Nah, saya kira ini terjadi bukan cuma untuk salafis, tapi juga gerakan lainnya dan partai politik di Indonesia. Nah, yang kedua yang saya jelaskan ini menjadi poin utama saya adalah bahwa saya menggunakan teori mobilisasi sumber daya atau resource mobilization theory, bahwa penyebaran salafi yang sangat kuat di Indonesia itu, kehadiran mereka yang sangat kuat di dunia internet itu, disebabkan karena mereka orang salafis itu, mereka piawai dalam memobilisasi sumber daya atau resources. Kita tahu bahwa resources itu atau sumber itu ada banyak dalam sosial teori itu. Ada moral, ada human, ada cultural, ada organizational infrastructure, dan material. Nah, secara sumber daya, gerakan salafi ini adalah sedikit. Mereka tidak punya banyak sumber daya. Tapi mereka piawai dan pintar dan cerdas menggunakan sumber daya yang mereka punya. Contohnya apa? Terutama material resource yang mereka punya atau sumber daya yang bersifat materi. Nah, dalam gerakannya mereka mendapat financial support dari beberapa negara sebagai pendukung gerakan salafisme dunia, yaitu Saudi, Yaman, dan Kuwait. Nah, mereka mendapatkan support dari negara-negara ini. Nah,
Tetapi juga mereka pintar juga dalam mobilisasi sumber daya infrastruktur organisasional yang baru. Nah, karena mereka tidak punya sumber daya yang banyak, maka mereka harus piawai mencari sumber daya yang baru. Nah, mereka menemukan sumber daya yang baru itu dalam new media. Dalam ini adalah internet. Gitu. Nah, mereka merangkul new media ini untuk memperkuat sumber daya mereka. Dan nanti mereka akan gunakan untuk kepentingan organisasi mereka supaya bisa ideologi mereka menyebar dan mempengaruhi banyak pengikut di Indonesia. Oleh karena itu, orang-orang gerakan salafis, mereka melakukan adopsi new media. Mereka menjadikan internet sebagai infrastruktur organisasional yang baru dan sangat penting. Nah, mereka menemukan dan menganggap bahwa internet itu sangat menjadikan internet sebagai sumber daya yang baru, yang memperkuat infrastruktur organisasional mereka yang penting. Mengapa mereka berpendapat seperti itu? Karena salafis mengerti betul potensi dan kemampuan internet untuk kepentingan sosiologis mereka. Mereka orang-orang yang sangat mengerti potensi yang dimiliki oleh internet itu. Selanjutnya, orang-orang salafi ini adalah orang-orang yang tech savvy. Tech savvy artinya adalah apa? Orang yang mengerti tentang teknologi dan tahu bagaimana memanfaatkan teknologi. Kalau kita lihat misalnya orang pendukung salafis, mereka adalah orang-orang yang berlatar belakang ilmu-ilmu umum, katakanlah penting umum, dan mereka sangat dekat dengan teknologi khususnya internet. Maka para pengikut salafi ini orang-orang yang mengerti betul tentang teknologi khususnya internet. Jadi mereka tahu bagaimana apa itu internet dan bagaimana menggunakannya. Nah, selanjutnya mengapa mereka mengadopsi internet? Karena posisi mereka sebagai minoritas dengan sumber terbatas mendorong mereka kaum salafis itu memobilisasi sumber daya internet sebagai sumber daya yang sangat penting. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kelompok salafis itu mengadopsi internet? Gitu kan. Nah, sebagai gerakan konservatisme yang sekarang sedang ada di Indonesia, dan saya sebut dulu ultra konservatif di Indonesia, salafis itu bagaimana mereka mengadopsi internet itu? Nah, internet kan kita lihat adalah produksi orang-orang asing, orang-orang kafir gitu kan, tanda petik ya. Siapa yang membuat media sosial? Kita tahu Mark Zuckerberg dan sebagainya. Mereka orang-orang kafir. Nah, bagaimana orang-orang ultra konservatif, bahkan ultra konservatif seperti salafis mengadopsi internet itu? Nah, ternyata mereka beda dengan kita. Sebelum mengadopsi, mereka pertama melakukan apa yang disebut dengan memberi religius legitimasi atas internet sebagai sumber daya yang baru, memberikan legitimasi keagamaan, gitu. Kalau kita kan menggunakan internet biasa-biasa saja tanpa ada urusan agama atau tidak agama kan. Nah, tapi mereka sebelum mengadopsi ada religius legitimasi dulu supaya tanda petik internet itu menjadi halal gitu ya. Bagaimana caranya legitimasi keagamaan yang dilakukan? Mereka membangun apa yang disebut dengan narasi komunal tentang internet yang halal. Oke. Nah, mereka misalnya, nah ini saya kira bentuk dari konservatisme mereka berpegang teguh kepada teks-teks keagamaan, berpegang kepada hadis Nabi yang mengatakan antum a'lamu birumi dunyakum. Kalian tahu apa urusan dunia. Nah, internet itu dipahami oleh mereka sebagai urusan dunia. Kemudian kaidah usul fiqh al-wasilah lahu ahkamul maqasid. Bahwa wasilah itu dalam hal ini adalah internet, hukumnya ditentukan oleh maksudnya. Kalau maksudnya adalah untuk kepentingan agama khususnya dakwah salafi, maka internet sebagai sebuah wasilah atau instrumen itu tidak apa-apa. Oleh karena itu, mereka menganggap internet sebagai bagian dari muamalah, bukan ibadah. Meskipun dibuat oleh orang kafir, maka menjadi halal. Oke. Nah, selanjutnya, bagaimana mereka menggunakannya? Mereka melakukan mobilisasi aktual terhadap internet itu. Bagaimana salafisme melakukan mobilisasi aktual terhadap internet itu? Nah, kita lihat bahwa kalau kita membuka Google misalnya, kita dapati bahwa kalau kita mengetikkan kata salafi di Indonesia, maka kita akan dapati banyak website tentang mereka. Oke. Karena apa? Mereka melakukan mobilisasi aktual internet. Bentuknya apa? Hampir semua faksi salafis itu punya website. Saya sebut faksi karena memang salafis itu bukanlah gerakan yang tunggal. Setidaknya ada terbagi kepada 3 gerakan, 3 kelompok. Satu gerakan yang kelompok yang Yemeni, ya seperti karya saya, juga ada yang Haroki dan ada yang jihad radikal. Nah, semua kelompok-kelompok salafis ini semua punya mengadopsi website gitu. Oke.
baik berupa website atau blogs atau media sosial. Hampir semua komunitas salafis itu, baik yang mereka punya pesantren atau yayasan salafis itu, di dalam tiap faksi salafis itu punya website, blog, dan media sosial. Nah, bentuk lain dari mobilisasi aktual internet oleh salafis itu adalah, nah ini yang saya sebut tadi, ya sebut dengan pendukung yang tech savvy itu. Artinya mereka mendapat dukungan tim IT yang profesional. Oke. Sangat mereka pendukung-pendukung yang mengerti tentang dunia internet, bagaimana membuat website dan sebagainya. Dan mereka adalah orang-orang yang mengerti, orang-orang profesional yang mengerti tentang internet. Oke. Berbeda dengan misalnya dengan kita ya. Oke. Kemudian yang terakhir, mereka aktual use-nya bagaimana penggunaan internetnya. Nah, sekarang salafis itu dalam menggunakan internet itu sebagai bentuk adopsi internet oleh mereka itu, mereka menggunakannya dengan beberapa cara, dengan berbagai cara. Maka saya sebut dengan actual use of the internet by salafis. Yang pertama, kelompok salafis di Indonesia itu mereka menggunakan internet sebagai alat ideologis. Mereka menggunakan internet, membangun website, menggunakan media sosial, membuat blogs itu bukan sekedar untuk informasi atau main-main saja, tapi ada alasan ideologis. Nah ini yang sangat mendorong kuat mereka mengapa hadir di internet dengan sangat abundance itu. Gitu. Karena alasan ideologisnya sangat mendorong mereka. Mereka jadikan internet itu sebagai sarana penyebaran manhaj salaf ke audiens yang lebih luas. Maka di sini internet bersifat informatif dan sekaligus juga bersifat persuasif. Artinya mendorong orang untuk mengikuti manhaj mereka. Yang kedua, bentuk aktual penggunaan internet oleh orang salafi itu, mereka jadikan internet itu sebagai sarana dan ruang cyber war. Maksudnya apa? Mereka menggunakan internet itu sebagai sarana dan ruang untuk melawan musuh-musuh, tanda petik musuh yang mereka anggap musuh salafis, baik yang berasal dari internal salafis atau eksternal salafi. Maka kita lihat kalau kita membuka website mereka, kita akan dapati serangan-serangan atau katakanlah kritikan-kritikan terhadap orang yang mereka anggap itu tidak salafis, baik yang berasal dari kelompok mereka sendiri, yang saya sebut tadi ada 3 kelompok itu, ataupun yang kelompok yang berasal dari luar mereka. Nah, banyak konflik, banyak polemik dan kritikan yang sampai ada kata takfir dan sebagainya. Yang ketiga, aktual use dari internet oleh gerakan salafis itu, mereka menjadikan internet dalam bentuk website, web media, sosial media dan sebagainya itu sebagai sarana untuk membangun dan memperkuat jaringan. Nah, mereka kan orang-orang minoritas di kita ini, bukan secara dunia, tetapi mereka kan saya kira sebut tadi abundant kehadiran mereka di dunia internet. Nah, untuk memperkuat jalinan soliditas di antara mereka, solidaritas di antara mereka, mereka membangun jaringan, network. Nah, kalau ini terlihat dalam misalnya ketika membuka website mereka, banyak link yang dibuat oleh mereka, baik link yang ditujukan kepada sesama kelompok salafi yang ada di Indonesia atau link kepada kelompok-kelompok salafi yang ada di luar negeri. Maka kita dapati link mereka kepada kelompok salafi di Inggris, di Arab Saudi, di Amerika, dan sebagainya. Nah, ini dalam bentuk, selain juga link kepada kelompok-kelompok misalnya yang ada di Jakarta punya link, yang ada di Makassar, yang ada di Riau, yang ada di Balikpapan, di Makassar, dan sebagainya. Ini adalah dalam rangka mereka membangun jaringan di antara mereka. Yang keempat, dan saya kira yang terakhir adalah bentuk aktual penggunaan internet oleh salafis ini adalah dalam hal mereka menjadikan media internet itu sebagai media untuk bersikap responsif atas isu-isu aktual yang sedang ada sekarang. Nah, itu. Nah, mereka itu adalah orang yang peduli terhadap keadaan yang ada sekarang. Mereka orang yang terbuka terhadap apa yang terjadi dalam dunia sekarang ini. Nah, untuk itu mereka hadir di dalam website mereka, dalam media sosial mereka, dan memberikan komentar dan respon mereka. Sehingga pengikutnya setidaknya memperoleh jawaban-jawaban ideologis keagamaan tentang apa yang terjadi. Nah, misalnya ketika terjadi tsunami, mereka pasti akan mengeluarkan fatwa atau keterangan tentang tsunami itu seperti apa. Ketika terjadi perang di Timur Tengah, mereka akan komentar apa itu komentar perang di Timur Tengah dan bagaimana kita harus meresponnya. Yang terakhir, nah ini bagian dari respon mereka terhadap isu aktual adalah respon mereka terhadap COVID-19 ini. Oke. Nah, saya lihat relatif dalam website mereka
tidak terdapat ada pertentangan di antara mereka bagaimana mengenai respon terhadap COVID-19 ini. Oke, seperti saya sebutkan di awal, mereka menerima social distancing, protokol kesehatan, dan tidak melakukan kegiatan ibadah mereka di ruang terbuka atau di tempat umum. Mereka melaksanakan ibadahnya di dalam rumah masing-masing. Nah, itu adalah respon yang diberikan oleh mereka. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa respon itu merupakan jawaban atau semacam petunjuk orang-orang salafis melalui website mereka kepada pengikut-pengikut mereka, supaya pengikut-pengikut itu memperoleh tanda petik petunjuk bagaimana menghadapi situasi aktual yang ini. Dan itu didorong oleh, saya kira, lebih kepada keyakinan sikap konservatisme mereka yang sangat kuat terhadap teks keagamaan, sekaligus kepada ketaatan mereka yang sangat tinggi kepada otoritas salafis, terutama yang ada di Timur Tengah, Arab Saudi. Ya, karena bagaimanapun Arab Saudi misalnya menerapkan tidak boleh masjid dibuka dan sebagainya. Nah, di sana juga tokoh Saudi itu dikuasai oleh aliran salafis. Oke, dan bahkan Salafi, mereka memang tidak menyebut diri Salaf. Nah, mungkin yang kita sebut Wahabi itu, tapi mereka lebih suka disebut adalah kelompok Salafis. Nah, itu ulama-ulama Saudi sekarang itu menjadi rujukan oleh kaum Salafis yang di Indonesia. Maka ketika pemerintah Saudi yang berdasarkan fatwa ulama-ulama Salafis tidak melakukan ibadah di publik, di mulai masjid, mereka orang Salafi juga mengikuti hal yang sama. Dan saya kira itu lebih kepada sikap konservatisme ketimbang oleh keyakinan mereka atas kebenaran sains. Saya ingin menyampaikan concluding remark-nya. Dalam menutup uraian saya ini, saya ingin menyampaikan bahwa seperti terlihat dalam kasus gerakan salafis, kebangkitan dan penyebaran kelompok Islam konservatif di Indonesia itu terkait erat dengan dua hal. Yang pertama, adanya struktur kesempatan politik pasca Orde Baru, di mana ruang publik semakin terbuka bagi masyarakat Indonesia. Maka salafis, khususnya dalam gerakan konservatif menjadi menyebar kemana-mana. Yang kedua, kemampuan mereka, kelompok konservatif itu, untuk memobilisasi sumber daya yang mereka miliki, karena mereka menjadi sebagai kelompok minoritas. Maka mereka memanfaatkan sumber daya yang ada dan mengambil potensi-potensi dari hal lain untuk dijadikan sebagai sumber daya baru bagi kepentingan sosiologis mereka. Mereka adalah orang-orang yang jeli memanfaatkan media baru dalam media internet sebagai sumber daya baru dan sebagai bagian dari infrastruktur ke organisasi mereka yang sangat penting. Akibatnya apa? Nah, karena adopsi mereka internet yang sangat kuat itu, wacana tentang Islam di dunia maya, khususnya di Indonesia misalnya, itu banyak yang kebanyakan diakses oleh orang-orang muda, anak-anak SMA, mahasiswa dan sebagainya, dikuasai oleh kelompok konservatif Islam atau radikalisme Islam. Kelompok mayoritas Muslim yang moderat, yang progresif, tampaknya lamban dalam merespon potensi internet sebagai sumber daya yang kuat dan berpengaruh. Oke, nah yang saya sebut tadi, 20% dunia maya ini wacana keislaman dipegang oleh kelompok-kelompok mayoritas, yaitu NU misalnya, saya kira, dan Muhammad juga terlambat atau lamban setidaknya dalam memanfaatkan internet media baru itu sebagai sarana penyebaran ideologi mereka. Kelompok salafis lebih dulu dan lebih agresif dari ini. Oke, memang sekarang NU sudah punya, misalnya ada NU Mas Safik ya, ada situs yang cukup bagus juga. Muhammadiyah juga sama, dan organisasi Islam lainnya. Tetapi dibanding kelompok salafis dan kelompok konservatif lainnya, relatif lambat atau tampak tidak terlalu memberikan perhatian yang serius terhadap internet. Mungkin sekarang sudah ada perubahan. Semua ini adalah tantangan sekaligus juga peluang bagi organisasi dan kelompok Islam mayoritas. Ya, bagaimana merebut hypermarket informasi dunia maya itu, oke, supaya masyarakat Indonesia memperoleh informasi yang berimbang tentang wacana keislaman. Jangan sampai kelompok Islam tertentu misalnya, justru mereka minoritas, tapi karena keahlian dalam menggunakan media itu mereka menguasai wacana keislaman. Bagaimana persoalannya misalnya kalau wacana itu berbahaya atau bisa disebut radikalisme, terorisme, dan sebagainya. Maka saatnya menurut saya, kelompok-kelompok besar, kelompok mayoritas di Indonesia seperti NU itu memberikan perhatian sangat besar dalam merebut hypermarket informasi dunia maya. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf
Hatur nuhun. Assalamualaikum.